Yang mau ditanyakan? Agio itu keuntungan dari menjual saham di atas harga nominal. Kan tadi harusnya harga nominalnya 10.000, tapi sama perusahaan dijual 11.000. Berarti kan disagio. Aduh, bahasa mananya saya nggak tahu. Iya, memang agio. Khusus untuk saham namanya agio saham. Kalau untung saham, kalau rugi disagio saham. Oke. Diskonto itu ya itu ngasih diskonnya, maksudnya harganya dalam diskon, dikasih diskon. Beda. Itu istilah. Kalau di sini pakai agio. Diskonto. Biasanya di perusahaan dagang nggak saya? Diskonto. Enggak, waktu itu kan di pusat ada materi, di situ ada diskonto, ada agio, ada rate. Jadi jual sahamnya tuh diskon di bawah harga nominal tuh diskonto, kalau lebih itu premium. Kan ada diskonto, ada premium loh. Ya. Lawannya diskonto itu premium. Kok diskonto berarti di bawah harga nominal, kalau premium di atas. Bentar. Nanti ada pencatatannya sendiri, beda soalnya. Bentar. Nah, jenis saham ada 2, saham biasa sama preferen. Saham biasa itu ya sudah saham biasa. Kalau preferen itu punya keunggulan tersendiri. Kalau misalnya ada laba lebih dari itu dapat. Tapi kalau saham biasa cuman proporsinya lebih sedikit. Jadi nggak ada kelebihan apa-apa kalau saham biasa. Kalau preferen punya hak tertentu. Bisa ikut rapat pemegang saham itu bisa kalau preferen. Kalau saham biasa enggak. Itu beda. Nah, ini mempunyai 2 jenis modal saham, 1.000 lembar saham, prioritas atau preferen sama ya. Oke, 8%, dan 4.000 lembar saham biasa. Jadi saham preferennya 1.000 lembar, saham biasanya 4.000. Nah, ini laba-laba dari tahun 2008, 2009 sama 2010. Itu ada di buku, itu bisa dilihat. Nah, ini cara mencatatnya. Kan laba bersih masing-masing tahun ya di awal-awal dikurangi laba ditahan. Laba dari tahun sebelumnya dikurangi. Terus habis itu kenapa kok saham prioritas 80.000? Ada yang tahu? 8% ya? Ya. 80.000 itu dari 8%. Jadi sudah dapat langsung 8%. Dari sini. 8%. Oke. Terus kalau untuk saham biasanya 120. Nah, setelah itu dividen per lembar saham, berarti dari dividen ini dibagi jumlah saham yang beredar. Kan kalau saham preferen kan 1.000 lembar, berarti 80.000 dibagi 1.000. Makanya satu lembarnya dapat keuntungan 80. Dividen itu keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham. Oke. Jadi kalau punya 100 lembar saham ya berarti keuntungannya 8.000. 80 kaliin 100. Oke, ini kalau yang untuk saham biasa 120.000 dibagi 4.000 lembar saham yang ada. Oke, sama kok perhitungannya untuk tahun-tahun berikut. Mau ditanyakan? Saham itu intinya cuman perusahaan nerbitin berapa, yang beredar berapa, dibelinya dengan jumlah berapa, di atas nominal atau di bawah nominal, terus nanti perusahaan punya laba berapa, pembagian dividen berapa, udah itu. Jadi berputarnya di antara situ kalau tentang saham. Harga saham itu bisa naik turun? Bisa. Tergantung pasar juga kan. Kalau misalnya sudah terbuka berarti kan otomatis sudah dijual ke pasar. Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi harga saham, kayak misalnya ekonomi. Kayak contoh yang paling signifikan kalau di Amerika yang dulu kasus WTC, bom, itu langsung harga saham turun. Itu ngefek. Kayak di Indonesia juga misalnya ada
harga saham turun. Itu ngefek. Kayak di Indonesia juga misalnya ada suruh swapa gitu bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh ke harga saham. Oke. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Ini saham prioritas dibagi lagi. Tadi saham preferen. Ada yang partisipasi, ada yang kumulatif. Kalau partisipasi itu dia bakalan dapat keuntungan lebih. Andai kata proporsi dividen yang sudah dibagi itu masih ada sisa, itu dia dapat lagi. Itu kalau yang untuk saham, yang untuk pemilik saham prioritas partisipasi. Kalau untuk kumulatif, andai kata misalnya tahun ini kita nggak bagikan dividen, kan kalau pembagian dividen itu tergantung perusahaan. Jadi kalau direksinya memutuskan untuk membagi dividen, berarti perusahaan bagi. Tapi kalau enggak, walaupun laba, berarti nggak bagi, itu nggak masalah. Itu bisa diakumulasikan untuk tahun berikutnya. Itu khusus pemegang saham preferen kumulatif. Jadi misalnya sekarang nggak dapat dividen ya, tapi harusnya dapat, itu bisa diakumulasikan untuk tahun depan. Itu khusus yang pemegang saham preferen kumulatif. Ya, dia dapat lagi ya. Jadi untuk porsi yang lain justru lebih sedikit karena kan dimasukkan di sini. Jadi yang pemegang saham prioritas ini atau preferen itu diistimewakan, didahulukan, setelah itu baru ke pemegang saham biasa. Paham? Yang membedakan itu preferennya Biasanya jenis sahamnya. Modalnya juga lebih besar. Terus biasanya juga siapa yang beli itu, maksudnya orang yang berhubungan sama perusahaan itu bisa kasih saham preferen. Kalau misalnya masyarakat biasa itu cenderung ke saham biasa, pemegang saham. Biasanya. Ini jenis saham lain, ada saham bonus. Saham yang diberikan kepada pemegang saham lama tanpa membeli, jadi kayak bonus saja dikasihkan ke pemegang saham yang sudah lama. Kalau saham pendiri, saham yang diberikan kepada orang yang berjasa pada perusahaan. Kalau surat sertifikat ini bukan saham, tapi cuma pengganti surat saham. Nah, sekarang masuk ke transaksi modal. Ini caranya mencatat transaksi-transaksi. Oke. Pertama ya, ini dibeli pada nilai nominal. Berarti sesuai dengan nilai nominal. Ini ada 10.000 lembar saham preferen, harga nominal 10.000, dan 100.000 lembar saham biasa, harga nominal 2.000. Pada tanggal 19 Februari menerbitkan 5.000 lembar saham prioritas perkas dan 40.000 lembar saham perkas juga, tapi saham biasa. Jadi kan ada modal segini, ini modal preferen ya, 10.000, tapi yang diterbitkan cuman 5.000. Berarti nanti yang dikalikan dengan ini cuman yang 5.000, jangan lihat yang ini. Oke. Kita lihat dari yang diterbitkan. Langsung aja sini. Nah. Tahu ini 50.000 dari mana? Sama 80.000 dari mana? 5.000 kali 10. Terus? Kalau yang 80.000 dari mana? 40 kali 2.000. Oke. Paham ya? Ada yang bingung? Jadi, ini kan modal yang ada. Saham yang ada 10.000 itu untuk saham preferen. Tapi yang diterbitkan cuma 5.000. Berarti yang dicatat cuma 5.000 dikali karena ini dibeli harga pada kas nominal ini kok nominal. Pada nominalnya berarti 5.000 kali 10.000. Jadi 50 juta. Terus kalau yang saham biasa cuma 40.000 dikali 2.000. Karena ini yang diterbitkan 40.000. Cara nyatetnya ya sama kayak awal-awal kas pada modal. Cuman sekarang harus ditambah modal saham preferen atau modal saham biasa. Kalau dulu kan cuma kas pada modal. Waktu kita awal-awal belajar, kalau sekarang ditambahin modal saham prioritas sama modal saham biasa. Kasnya masuk segini karena kan kita sudah menjual saham, dapat kas, makanya di debit.